Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kepada rekan-rekan semua. Kami dari kelompok satu kelas analis algoritma akan membahas tentang PBL 2 dan kami akan melihat problem pada nomor 4. Untuk anggota kelompok sendiri, yang pertama ada saya sendiri, Sultan Faraz Razin. Lalu yang kedua ada Mufarid FB, dan yang ketiga ada Lia Francina Rumteh. Untuk daftar materi sendiri, yang pertama kita akan bahas tentang deskripsi permasalahan, lalu yang kedua ada formulasi permasalahan, dan yang ketiga ada algoritma yang digunakan, serta yang terakhir ada analisis efisiensi algoritma. Untuk yang pertama akan dijelaskan oleh Lia. Kepada Lia dipersilakan. Baik, terima kasih. Kita masuk pada deskripsi permasalahan. Jadi, permasalahan di sini di mana gedung balai ini tempat fasilitas publik yang digunakan untuk berbagai aktivitas masyarakat, seperti pertemuan warga, rapat organisasi, pelatihan, dan kegiatan hiburan. Sehingga tantangan utama adalah dalam mengatur jadwal penggunaan gedung balai desa agar dapat menampung sebanyak mungkin kegiatan dalam satu hari tanpa overlap. Nah, dalam hal ini tujuannya adalah merumuskan strategi penjadwalan yang optimal untuk memaksimalkan tingkat utilitas gedung balai desa dengan indikator keberhasilan berupa jumlah kegiatan yang dapat diakumulasikan. Next. Selanjutnya kita masuk pada formulasi problem di mana input. Jadi input ini berupa N yang dimana jumlah kegiatan yang akan dijadwalkan bersama dengan waktu mulai dan waktu selesai masing-masing kegiatan. Dalam hal ini penting karena waktu mulai dan selesai setiap kegiatan akan menentukan apakah satu kegiatan dapat dijadwalkan tanpa bertabrakan dengan kegiatan lainnya. Kemudian untuk outputnya sendiri, di mana kegiatan yang terpilih akan dijadwalkan di gedung balai desa yang memenuhi syarat tanpa tumpang tindih waktu. Uh, dalam hal sehingga akan menunjukkan kombinasi kegiatan yang optimal atau dengan kata lain jumlah kegiatan yang maksimal yang dapat diakomodasikan dalam satu hari. Nah, yang terakhir ada kriteria optimal. Jadi kriteria optimal ini dia memaksimalkan jumlah kegiatan yang akan dijadwalkan di gedung balai desa tanpa overlap. Yang dimana akan mencari solusi yang memungkinkan penggunaan gedung secara maksimal dengan mengisi jadwal sepadat mungkin, namun tetap menghindari konflik waktunya. Baik, untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang algoritma yang digunakan. Untuk algoritma yang digunakan, kami akan menggunakan algoritma greedy. Lalu apa sih algoritma greedy itu? Algoritma greedy itu merupakan pendekatan programan yang membuat pilihan optimal pada setiap langkah untuk mencapai solusi akhir yang mendekati atau bahkan optimal. Pada setiap langkah, algoritma ini memilih opsi terbaik yang tersedia tanpa pertimbangan keputusan masa depan, dan dengan asumsi bahwa keputusan akal ini akan menghasilkan solusi global terbaik. Algoritma greedy ini biasanya sederhana dan efisien, seringkali digunakan pada masalah optimasi yang dapat dipecahkan dengan solusi bertahap yang saling independen. Lalu, apa alasan kami menggunakan algoritma greedy? Yang pertama itu ada efisiensi untuk penjadwalan. Algoritma greedy dapat memilih kegiatan sebanyak mungkin tanpa tumpang tindih waktu atau tanpa berbenturan. Kemudian yang kedua ada urutan berdasarkan waktu selesai. Algoritma greedy ini dapat memilih kegiatan yang selesai paling awal dan memberikan ruang bagi kegiatan lain, sehingga waktu gedung terpakai akan menjadi lebih optimal. Lalu yang terakhir adalah maksimalkan utilitas gedung. Algoritma greedy menghasilkan jadwal dengan jumlah kegiatan terbanyak sesuai dengan tujuan penggunaan gedung agar menjadi lebih maksimal. Nah, selanjutnya kita masuk ke dalam kompleksitas algoritma greedy itu sendiri. Kompleksitas itu ada dua. Pertama ada time complexity, sama juga ada space complexity. Nah, untuk time complexity-nya ini tuh biasanya algoritma greedy itu mempunyai kompleksitas yang cukup efisien seperti O n log n dan juga atau O n. Nah, ini tuh tergantung pada metode yang kita pakai untuk memilih solusi optimal lokal pada setiap tahapnya. Nah, misalnya pada algoritma Kruskal untuk pencarian minimum spanning tree, ini kompleksitasnya adalah OE log E, yang mana E ini merupakan jumlah edges-nya gitu. Nah, selanjutnya ke kompleksitas ruang atau space complexity. Jadi kompleksiti ruang ini dalam algoritma greedy biasanya nggak terlalu besar sebab algoritma ini tuh hanya memerlukan memori tambahan untuk nyimpen hasil sementara dari solusi optimal pada setiap tahapnya. Kompleksitasnya dapat berkisar antara O1 hingga ON. Jadi ini tergantung pada implementasi si codingan yang kita pakai.
Nah, selanjutnya mungkin contoh aplikasi dari algoritma greedy ini. Yang pertama ada knapsack problem, yang mana ini milih item dengan rasio nilai berat terbaik untuk dimasukin ke dalam tas hingga mencapai kapasitas maksimum. Terus ada juga Human coding, yang mana ini ngebangun kode kompresi optimal dengan milih frekuensi terkecil untuk membuat pohon Huffman-nya. Terus ada Jigsaw algorithm, mencari jarak terpendek dari satu node ke node lainnya dalam graf tanpa bobot negatif. Terus di sini juga ada contoh proses greedy-nya, bisa dilihat di sini. Baik, mungkin sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah ya.